Sebuah warung pempek di Palembang terkenal dengan rasanya yang luar biasa lezat. Namun, di balik lezatan itu, tersembunyi rahasia kelam yang tak banyak diketahui orang. Apakah semua ini hanya sekadar kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen dari mana kalian menonton video ini. Karena kisah ini akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum makan di tempat-tempat yang terlalu enak untuk jadi kenyataan. Pak Rudi adalah seorang pria sederhana yang merantau dari desa kecil di Sumatera ke Palembang dengan harapan bisa mengubah nasibnya. Sejak muda, ia sudah terbiasa bekerja keras. Kedua orang tuanya adalah petani yang hidup pas-pasan, dan ia bercita-cita ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Dengan modal kecil dan kemampuan memasak yang diwariskan dari ibunya, ia membuka sebuah warung pempek di pinggiran kota Palembang. Awalnya, ia sangat optimis. Ia memilih bahan-bahan terbaik, meracik adonan pempek dengan hati-hati, dan memasak kuah cuko dengan resep turun-temurun. Ia yakin bahwa dengan kerja keras, lambat laun usahanya akan berkembang. Namun, kenyataan berbicara lain. Hari demi hari berlalu, tapi warungnya tetap sepi. Kadang dalam sehari hanya ada 1 atau 2 pembeli. Bahkan pernah dalam sehari tak ada satupun yang datang. Sementara itu, warung pempek lain yang berada tidak jauh dari tempatnya selalu dipenuhi pelanggan. Pak Rudi mulai merasa frustasi. Setiap malam, ia duduk termenung di bangku kayu depan warungnya, memikirkan apa yang salah. Ia sudah mencoba menurunkan harga, menambah variasi menu, bahkan memberi diskon, tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Ia pernah mendengar orang-orang berbicara bahwa di dunia bisnis makanan, rasa yang enak saja tidak cukup. Ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan, kata seseorang kepadanya suatu hari. Pak Rudi tidak terlalu memikirkan kata-kata itu saat itu, tetapi semakin hari, ia mulai bertanya-tanya apakah memang ada sesuatu yang tidak kasat mata yang menentukan keberuntungan seseorang. Suatu malam, ketika warungnya kembali tutup lebih awal karena tidak ada pelanggan, Pak Rudi memutuskan untuk berjalan-jalan ke tepi Sungai Musi. Ia sering datang ke sana untuk menenangkan pikirannya. Air sungai yang berkilauan diterpa cahaya lampu kota memberi sedikit ketenangan di hatinya yang gundah. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuatnya merapatkan jaket tipis yang ia kenakan. Saat ia duduk di atas batu besar, seorang pria tua dengan pakaian lusuh tiba-tiba muncul entah dari mana. Pria itu berdiri tidak jauh darinya. Matanya tajam menatap Pak Rudi. Ada sesuatu yang aneh dari kehadirannya. Ia tidak tampak seperti orang biasa. "Kau terlihat gelisah, Nak," kata pria itu dengan suara berat. Pak Rudi sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk. Entah kenapa, ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya ingin berbicara. Tanpa banyak berpikir, ia pun mulai menceritakan semua kesulitan yang ia alami. Ia bercerita tentang impiannya, tentang bagaimana ia ingin sukses seperti pemilik warung pempek lain yang sudah besar, tentang bagaimana ia sudah mencoba segalanya tapi tetap gagal. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara pelan, "Jika kau benar-benar ingin warungmu ramai, aku bisa membantumu. Tapi ada syaratnya." Saat itu, Pak Rudi tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghantui hidupnya. Pak Rudi terdiam. Kata-kata pria tua itu menggema di kepalanya, seolah membawa harapan baru di tengah keputusasaan yang telah menggerogoti hatinya selama berbulan-bulan. Ia menatap pria itu dengan penuh kebingungan dan sedikit rasa takut. "Syarat?" tanyanya dengan suara ragu. Pria tua itu mengangguk perlahan. Matanya tajam menatap langsung ke dalam mata Pak Rudi, seakan bisa membaca seluruh isi pikirannya. "Kau hanya perlu datang ke sebuah tempat di pinggiran kota, tepat tengah malam. Tidak perlu bertanya apa-apa, cukup lakukan apa yang aku perintahkan. Setelah itu, kau akan melihat sendiri hasilnya," ujar pria itu dengan nada yang tenang, namun terasa dingin. Pak Rudi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam ucapan pria itu, tetapi di sisi lain, hatinya terus-menerus dihantui keinginan untuk mengubah nasibnya.
Ia berpikir, mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Malam itu juga, Pak Rudi akhirnya memutuskan untuk mengikuti instruksi pria tua itu. Sekitar pukul 11 malam, ia mengayuh sepeda tuanya melewati jalanan kota Palembang yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan berkelip redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak bergerak di sudut-sudut gang. Semakin jauh ia pergi, semakin sedikit rumah dan bangunan yang terlihat, digantikan oleh pepohonan lebat dan tanah kosong yang gelap gulita. Sesekali, terdengar suara burung malam yang melintas di atas kepalanya, menambah kesan menyeramkan pada perjalanan itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya ia tiba di sebuah lahan kosong di pinggiran kota. Di sana, pria tua itu sudah menunggunya, berdiri di tengah lingkaran tanah yang tampak seperti telah dibersihkan dengan sengaja. Di sekelilingnya, terdapat beberapa sesajen, kelapa muda, bunga 7 rupa, kemenyan yang mengepulkan asap tipis, dan sesuatu yang tampak seperti kepala ayam yang sudah dipotong. Pak Rudi menelan ludah. Ia tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan hatinya mulai dipenuhi dengan keraguan. Masuklah ke dalam lingkaran ini, perintah pria tua itu. Pak Rudi mengangkat kakinya dengan berat, tetapi entah mengapa, tubuhnya terasa bergerak sendiri, melangkah ke dalam lingkaran tanpa bisa ditahan. Saat kakinya menyentuh tanah di dalam lingkaran, angin berhembus kencang, lebih dingin dari sebelumnya. Asap kemenyan semakin menebal, menutupi sebagian penglihatannya. Pria tua itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Pak Rudi. Suaranya bergema di udara, bercampur dengan suara-suara aneh yang terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Pak Rudi ingin mundur, ingin berlari dari tempat itu, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, ia merasakan udara di sekitarnya berubah. Suhu turun drastis, dan aroma anyir menyeruak di udara. Dari balik kepulan asap kemenyan, ia melihat sesuatu bergerak. Sesuatu yang tidak berbentuk manusia. Sesosok bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala perlahan muncul, tubuhnya melayang tanpa menyentuh tanah. Sosok itu tidak berbicara, tetapi Pak Rudi bisa merasakan tatapannya menembus jantungnya, menusuk hingga ke dalam tulang. Perjanjian ini telah dimulai. Suara pria tua itu terdengar berat dan bergetar. Mulai besok, warungmu akan penuh pelanggan. Tapi ingat, jangan pernah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pak Rudi tidak berani bertanya apa maksudnya. Ia hanya mengangguk dengan gemetar. Yang ada dalam pikirannya saat itu hanyalah satu hal, segera meninggalkan tempat itu. Namun, sebelum ia bisa beranjak, suara lain terdengar, bukan dari pria tua itu, melainkan dari bayangan hitam yang kini berdiri tepat di depannya. Kau akan membayar harga yang setimpal, dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Saat itu, Pak Rudi tidak menyadari bahwa harga yang harus dibayarnya jauh lebih mahal dari keesokan paginya. Pak Rudi terbangun dengan tubuh lemas dan kepala pusing. Ia masih bisa mengingat kejadian tadi malam dengan jelas. Mantra-mantra, asap kemenyan, dan sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Namun, sebagian dari dirinya mencoba meyakinkan bahwa itu hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Ia menghela napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Hari ini adalah awal yang baru, pikirnya. Jika benar apa yang dikatakan pria tua itu, warungnya akan segera ramai. Dengan semangat yang masih bercampur ketakutan, Pak Rudi membuka warungnya seperti biasa. Ia meracik adonan pempek dengan tangannya yang sedikit gemetar, lalu memasak kuah cuko dengan takaran yang sama seperti sebelumnya. Tak ada yang berbeda dalam cara memasaknya. Tapi entah mengapa, aroma cuko pagi itu terasa lebih kuat, lebih menggugah selera. Bahkan, sebelum warungnya benar-benar siap, seseorang tiba-tiba datang dan memesan seporsi pempek. Pak Rudi terkejut. Selama ini, ia hampir tidak pernah mendapat pelanggan di pagi hari. Biasanya, ia harus menunggu hingga siang. Itu pun hanya beberapa orang saja. Tapi kali ini, bahkan sebelum ia sempat menata meja dengan benar, pelanggan sudah berdatangan. Dalam hitungan jam,
Warungnya yang dulu selalu sepi mendadak penuh sesak. Orang-orang antre untuk mencicipi pempeknya, dan setiap pelanggan yang datang selalu memuji kelezatannya. Anehnya, mereka bukan hanya mengatakan bahwa pempeknya enak. Beberapa pelanggan mengaku merasa ketagihan setelah mencicipinya. Kuah cukonya ini beda, Pak. Rasanya bikin pengen nambah terus, ujar seorang pelanggan sambil menghabiskan porsi keduanya. Yang lain mengangguk setuju. Bahkan ada yang langsung memesan bungkus untuk dibawa pulang. Pak Rudi hanya tersenyum canggung. Masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari berlalu, dan warung Pak Rudi semakin ramai. Dalam waktu seminggu, ia sudah mendapatkan lebih banyak pelanggan dibandingkan selama 6 bulan terakhir. Keuntungan pun meningkat drastis. Ia bisa membeli peralatan baru, menambah bahan baku, dan bahkan mulai berpikir untuk memperluas warungnya. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya, perasaan aneh yang selalu muncul setiap kali ia memasak. Setiap kali Pak Rudi menuangkan kuah cuko ke dalam panci besar, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Kadang-kadang, ia mendengar suara bisikan halus dari dalam panci, seolah ada seseorang yang berbicara langsung kepadanya. Suara itu tidak jelas, tetapi semakin hari semakin sering terdengar. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya pikirannya saja yang bermain-main, pikirnya. Namun, suatu malam, ketika ia sedang menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan panci cukonya. Di dasar panci, di antara sisa kuah yang belum dibersihkan, ia melihat pantulan wajah yang bukan miliknya. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seolah sedang berbisik sesuatu. Pak Rudi mundur dengan napas memburu, lalu mengucek matanya berkali-kali. Namun, saat ia melihat kembali, pantulan itu sudah menghilang. Hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Apakah ini ada hubungannya dengan perjanjian yang ia buat? Apakah pria tua itu menyembunyikan sesuatu darinya? Pak Rudi ingin bertanya, ingin mencari tahu lebih dalam, tetapi di sisi lain, ia tidak berani. Warungnya kini sukses. Ia mendapatkan apa yang selama ini diinginkannya. Jika ia bertanya terlalu banyak, apakah ia akan kehilangan semua ini? Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah sugesti. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasinya, dan sesuatu itu mungkin tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Seiring waktu, kegelisahan di hati Pak Rudi semakin sulit ia abaikan. Warungnya memang semakin ramai, tetapi setiap malam, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di dapurnya, meskipun tidak ada siapapun di sana. Pernah suatu kali, saat ia sedang membersihkan sisa kuah cuko dari panci besar, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya, seperti tangan seseorang yang dingin dan kasar. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di belakangnya. Namun, puncak dari semua keganjilan ini terjadi pada suatu malam ketika istrinya, Siti, tanpa sengaja menumpahkan sebagian kuah cuko ke lantai dapur. Saat itu, Pak Rudi sedang duduk di depan warung menghitung uang hasil penjualan hari itu. Ia mendengar suara panci jatuh, diikuti dengan suara Siti yang mengumpat pelan. "Astagfirullah, tumpah!" ujar Siti sambil terburu-buru mengambil kain lap untuk membersihkan lantai. Saat itu, Pak Rudi hanya menghela napas panjang. Ia sedikit kesal, tetapi tidak berpikir terlalu jauh. Namun, ketika Siti mulai mengelap tumpahan cuko itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, lampu dapur berkedip-kedip, lalu padam seketika. Dari arah dapur, terdengar suara gemeretak aneh, seperti kayu yang dipatahkan. Siti menjerit. Pak Rudi segera berlari ke dalam dapur, tetapi apa yang ia lihat membuatnya membeku di tempat. Istrinya terduduk di lantai dengan wajah pucat. Tangannya gemetar sambil menunjuk ke arah pojok ruangan. Pak Rudi mengikuti arah telunjuknya, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam berdiri di sudut dapur,
Tubuhnya tinggi dan tak berbentuk jelas, dengan sepasang mata merah yang bersinar menembus kegelapan. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu nyata. Ruangan terasa lebih dingin, dan aroma anyir tiba-tiba menyeruak ke udara. Pak Rudi ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu kemudian mulai bergerak perlahan, mendekati mereka dengan cara yang tidak wajar. Bukan berjalan, tetapi melayang, seakan tidak terikat oleh gravitasi. Dalam kepanikan, Pak Rudi meraih istrinya dan menariknya keluar dari dapur. Mereka berdua berlari ke kamar, mengunci pintu, dan berdoa sekuat tenaga. Dari balik pintu, mereka masih bisa mendengar suara bisikan halus yang tidak bisa mereka pahami, diselingi suara ketukan pelan di kayu pintu dapur. Ketakutan itu tidak berhenti di malam itu saja. Sejak kejadian itu, warung mereka mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh. Pelanggan yang datang sering mengeluhkan perasaan tidak nyaman, seolah-olah ada yang mengawasi mereka saat makan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam melintas di dapur warung. Tetapi setiap kali Pak Rudi mencoba melihatnya sendiri, bayangan itu selalu menghilang. Pak Rudi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Perjanjian yang ia buat bukan hanya sekadar membawa pelanggan ke warungnya, tetapi juga membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin bertanya pada pria tua yang memberinya perjanjian itu, tetapi pria itu tidak pernah terlihat lagi sejak malam di pinggiran kota itu. Ia mulai dihantui oleh pertanyaan yang mengerikan. Apakah ini harga yang harus ia bayar? Jika iya, berapa lama lagi ia bisa bertahan sebelum bayangan itu mengambil sesuatu yang lebih dari sekadar ketenangan hidupnya? Ketakutan mulai menguasai hidup Pak Rudi. Warungnya yang dulu sepi kini penuh pelanggan. Uang mengalir deras, tetapi setiap malam, ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Suara-suara aneh di dapur semakin sering terdengar. Kadang seperti bisikan samar, kadang seperti seseorang yang tertawa pelan. Beberapa kali ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya saat ia memasak. Tetapi setiap kali menoleh, yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya sendiri di pantulan panci besar. Namun, semuanya semakin parah ketika pelanggan mulai mengalami kejadian aneh setelah makan di warungnya. Seorang pria paruh baya yang sering datang mengaku bermimpi buruk setelah makan pempek di sana. Saya mimpi berada di warung ini, tapi suasananya gelap dan dingin. Saya melihat seseorang berdiri di dapur, tapi wajahnya bukan wajah Pak Rudi. Matanya merah menyala, katanya dengan wajah ketakutan. Seorang pelanggan lain bercerita bahwa setiap kali ia selesai makan di warung itu, ia merasa ada yang mengikutinya sampai rumah. Bahkan, ada seorang ibu muda yang datang kembali keesokan harinya dengan wajah pucat. Ia mengatakan bahwa anaknya yang masih kecil menangis sepanjang malam dan terus menunjuk ke arah pintu rumah mereka sambil berbisik, "Ibu, ada orang hitam berdiri di luar." Pak Rudi berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ia hendak menutup warung. Saat itu sudah hampir tengah malam, dan pelanggan terakhir baru saja pergi. Ia merasa lelah, tetapi juga lega karena hari itu berjalan dengan lancar, jika mengabaikan semua kejadian aneh yang terus menghantuinya. Saat ia sedang membersihkan meja, ia mendengar suara langkah kaki dari dapur. Awalnya, ia mengira itu istrinya. Tetapi saat ia memanggil namanya, tak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju dapur, lampu masih menyala terang. Dapurnya tampak seperti biasa, tetapi entah kenapa udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa takutnya. Saat itulah ia melihatnya. Di pojok dapur, berdiri sesosok bayangan hitam. Kali ini, sosok itu tidak hanya diam. Perlahan, ia bergerak maju, mendekati Pak Rudi dengan langkah yang tidak terdengar. Nafas Pak Rudi tercekat. Ia ingin berlari, ingin menjerit, tetapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Bayangan itu semakin dekat.
Dan akhirnya Pak Rudi bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Wajahnya tampak lebih tua, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Bayangan itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak manusiawi, terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Kau telah melanggar. Perjanjian harus dibayar. Suara itu bergema di kepala Pak Rudi, meskipun bayangan itu tidak menggerakkan bibirnya. Saat itu juga, lampu dapur padam. Dalam kegelapan, Pak Rudi mendengar suara-suara lain. Suara langkah kaki, suara bisikan, suara tertawa yang terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Dan kemudian, suara jeritan. Bukan jeritan dirinya, tapi jeritan Siti. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia berlari ke kamar, dan di sana ia menemukan istrinya tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, dan di lengannya terdapat bekas jari hitam mencengkeram kulitnya. Matanya terbuka, tetapi ia tidak sadarkan diri. Pak Rudi mengguncang tubuh istrinya, berusaha membangunkannya, tetapi Siti tetap diam. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu, ini bukan lagi peringatan. Ini adalah konsekuensi. Perjanjian yang ia buat tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Ia tidak bisa lari dari semua ini. Pak Rudi tidak bisa lagi mengabaikan semua yang terjadi. Istrinya masih terbaring lemah setelah kejadian malam itu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong seperti orang yang telah kehilangan separuh jiwanya. Berkali-kali ia mencoba membangunkannya, tetapi Siti hanya sesekali membuka mata dengan tatapan kosong, lalu kembali tertidur seolah seluruh energinya telah terkuras. Pak Rudi merasa hancur. Apa yang telah ia lakukan? Selama ini, ia hanya ingin warungnya sukses, ingin mengubah nasibnya yang selalu dirundung kesulitan. Tapi sekarang, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah membuat perjanjian yang tidak ia pahami, dan kini, sesuatu yang mengerikan menagih bayarannya. Bukan hanya dirinya yang menderita, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Dengan hati penuh ketakutan, ia akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia teringat dengan seorang ulama di kampung sebelah, seorang yang dihormati karena ilmunya tentang hal-hal gaib. Tanpa membuang waktu, ia segera membawa istrinya ke sana. Sesampainya di rumah ulama itu, wajah lelaki tua itu langsung berubah serius. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa sesuatu yang buruk telah mengikuti mereka. Ulama itu tidak banyak bertanya. Ia hanya meminta Pak Rudi untuk menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Dengan suara bergetar, Pak Rudi mengakui semua yang telah ia lakukan. Perjanjian dengan pria tua misterius, ritual di tengah malam, dan kejadian-kejadian aneh yang terus menghantuinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menusuk jantungnya sendiri. Setelah mendengar seluruh cerita, ulama itu menarik napas panjang dan berkata, "Kau telah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Dan sekarang, makhluk itu menganggap bahwa kau adalah miliknya." Kata-kata itu membuat tubuh Pak Rudi semakin gemetar. Miliknya? Apa maksudnya? Ulama itu menjelaskan bahwa makhluk yang mendatanginya adalah jin korin yang telah diberi persembahan dalam perjanjian gelap. Jin itu telah mengikat dirinya pada Pak Rudi dan warungnya. Setiap mangkuk pempek yang ia jual bukan hanya menarik pelanggan, tetapi juga semakin memperkuat ikatan antara dirinya dan makhluk itu. Semakin banyak orang yang makan, semakin besar kuasa makhluk itu. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri adalah dengan mengakhiri perjanjian tersebut melalui doa, taubat, dan membakar semua yang telah menjadi bagian dari perjanjian itu. Ulama itu memerintahkan Pak Rudi untuk menutup warungnya, membuang seluruh bahan-bahan yang ada, dan membakar panci besar tempat ia memasak kuah cuko. Namun, makhluk itu tidak akan tinggal diam. Benar saja, ketika malam tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat Pak Rudi mulai membakar panci besar itu di halaman belakang rumahnya,
Angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Api yang membakar panci itu berubah warna menjadi biru, lalu terdengar suara melengking yang menyayat telinga. Dari dalam api itu, sesosok bayangan hitam muncul, tubuhnya menggeliat marah seperti tengah kesakitan. Pak Rudi mundur ketakutan, tetapi ulama itu tetap tenang. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang, suaranya menggema di seluruh rumah. Makhluk itu menggeram, matanya yang merah menyala semakin membara, tetapi perlahan-lahan tubuhnya mulai memudar. Hingga akhirnya, api itu padam, dan bersamaan dengan itu, sosok hitam itu menghilang. Malam itu menjadi malam terakhir bagi warung pempek Pak Rudi. Ia menutup usahanya selamanya, meninggalkan segalanya, dan memilih hidup dalam kesederhanaan. Ia sadar, kesuksesan yang diperoleh dengan cara instan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Dan seringkali, harga itu jauh lebih mahal dari yang pernah kita bayangkan. Namun, meskipun warung itu telah lama tutup, penduduk sekitar masih sering menceritakan kisahnya. Beberapa orang bersumpah bahwa di malam-malam tertentu, mereka masih bisa mencium aroma kuah cuko yang mendidih di udara, seolah-olah warung itu masih tetap memasak di dunia yang tak terlihat. Kisah ini menjadi peringatan bagi banyak orang, bahwa tidak semua jalan menuju kesuksesan layak untuk ditempuh. Karena ada harga yang tidak selalu bisa dibayar dengan uang, dan ada kekuatan yang tidak seharusnya kita panggil ke dunia ini.